Halo guys, bertemu lagi kita di segmen seri belajar forex. Pelajaran untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan base entry yang sudah kita belajar sebelumnya, yaitu base sell, base buy, dan base untuk swap zone. Jadi saya akan doakan kamu di dalam chat macam mana cara kita mau apply kita punya base entry untuk sell, base entry untuk buy, dan base entry untuk swap zone. Sebelum itu, bagian yang pertama kali menonton video saya, tolong guys tekan butang subscribe dan tekan juga butang lonceng ya, supaya kamu apabila saya upload kamu akan dapat notifikasi daripada YouTube. Kalau kamu mau support saya punya channel ataupun video pelajaran seri belajar ini, kamu boleh tekan link di description untuk pendaftaran percuma. Ini juga kepada mereka yang sudah follow analisis saya untuk minggu ini, di mana saya ada buat weekly analysis 26 April sehingga 30 April, dan euro P untuk euro kita sudah profit semua. Jadi tahniah kepada mereka, dan so far kita masih menunggu 3P yang bakal kita profit. Jadi kalau kena stop loss memang itu dugaan ataupun memang itu cabaran untuk cabaran dalam perniagaan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh kasih minimize kita punya kerugian dan memaksimalkan keuntungan kita. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chat. Saya akan ajar kamu cara untuk apply entry sell, entry untuk buy, dan entry untuk swap zone. Oke? Kali ini kita akan belajar tentang cara kita apply base entry yang kamu sudah belajar. Yaitu base entry kita ada terbagi kepada 3. Yaitu yang pertama base untuk sell. Oke. Ya, skala dulu dia, pas itu kita ada base untuk apa, buy. Oke, base untuk buy, kita ada base untuk buy, dan yang ketiga adalah base swap zone. So ini 3 ini penting lah. So di dalam kita membuat analisis dan cara kita entry, sebelum entry kita kena cari base dulu. Base ini sangat penting lah. Oke, so ini 3. So saya simpan sini. Kamu ingat. So base untuk entry kita terbagi pada 3. Base sell ada 2, base untuk buy ada 2, dan base swap zone ada 4. Oke. So di dalam first kali kita gunakan saya tunjukkan cara apply untuk base sell. First kita akan cari setup untuk sell. So ini setup untuk buy, itu untuk sell, dan kita try expect yang PO di bottom, di shadow bawah, dan setelah kita PO press membuat retest kedua, terus membuat penurunan, dan naik sedikit semula, dan terus membuat penurunan. So ini yang kita panggil base untuk sell. Oke. So saya cari lagi di mana lagi base yang sesuai untuk kita gunakan dalam base sell. So di sini ada satu base yang cantik. Oke ya, kita zoom sedikit. Ada satu base sell di sini ya. Rally base drop. Oke, so kita ada base rally di sini ya. So kita ada base di sini. Oke, selepas ada base kita expect yang kita akan entry di area kawasan base ini. Contohnya kita entry di sini. Oke. Lepas itu kita expect price akan terus membuat penurunan. Oke, so ini yang saya maksudkan cara gunakan untuk base sell. Apakah? Rally biru merah, rally base drop. Lepas sudah drop, kita tunggu kita punya base kena break di mana? Di sini. Lepas sudah kena break kita entry, dan lepas itu price ambil kita punya price dan buat penurunan. Oke. Itu cara menggunakan base untuk sell. Base untuk buy dia seperti ini. Oke ya. Nampakah? Oke, so oke. Apabila sudah berlaku satu end of trend
seimbang. Oke, sini berlaku satu high, low, apa sini low high, low low, low high, low low. Lepas itu kena break, kita punya apa? Low high, terus membuat penurunan dan mengambil kita punya PO di sini. Oke. So selepas membuat penurunan kita boleh expect the entry di sini untuk buy. Oke. Nampakkah? Ini setup menggunakan base, oke. So lepas itu kita try entry selepas di break. Kalau kita entry buy di sini, lepas itu price down tembus. Nanti saya akan ajar kamu secara pelan-pelan lah macam mana tengok structure market. First kali kamu belajar entry base dulu. Oke, nampak kan? Sangat senang kan? So, apabila sudah berlaku satu base di sini mengambil kita punya left shoulder, terus kita nampak satu base, kita entry dan price sudah naik. Selepas kena break ya, kena break terus naik turun, tetap mengambil kita punya entry dan price terus tembus naik ke atas. So kita profit sudah. Oke, so ada lagi, kita cari lagi. Oke, biasa kalau untuk buy ini macam ini kan, kita tidak tahu yang price akan naik seperti ini kan. Tapi macam mana kita tahu apa yang menguatkan kita supaya kita expect yang price akan mantul naik ke atas? So kita cari supply zone yang kuat. Supply zone yang kuat berada di mana? Di area sini. Oke, so ini ya. Percobaan. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 ke 8 tembus. Minggu yang seterusnya nampak ini kan? Dia ada skipping sini, so tembus. Minggu seterusnya price naik, membuat penurunan dan terus tembus. Jadi di mana kita expect? Kita tidak boleh entry di swap zone. Nah. Ini setup ini tidak boleh entry di swap zone. Jadi apabila price sudah membuat penurunan dan membentuk satu base, sudah membuat penurunan kan, membuat satu base, so kita expect yang price akan ambil kita punya base di bawah sini. Ini nanti saya ajar kamu lah. Cara entry base ya kamu belajar dulu, oke? Oke. Di sini. Dan kita entry di sini. Price naik ke atas, membuat base sedikit, mengambil kita punya apa? Entry base range base kita nih, area base kita baru tuh price terus mantul naik ke atas. So kita profit sudah. Jadi ini saya harap mau paham lah cara menggunakan base tanpa ada apa-apa break. Tapi kalau kena break, so kita mesti wajib buat entry swap zone. Oke, so saya akan buat entry swap zone. So, entry base sell dan buy sama saja. Apa-apa kamu gunakan sama saja. Untuk sell, kamu gunakan rally base drop kah ataupun drop base drop kah, sama saja cara dia. Kalau untuk buy, kamu gunakan rally base rally kah ataupun drop base rally kah, sama saja penggunaan. Yang pasti jangan ada breakout. Oke? So, kita try untuk swap zone. Nah. So di sini ada swap zone, macam yang saya tanda tadi itu. So kita ada demand zone mencari supply zone. So di sini saya ada base, zoom ah. Kita cari base yang awal-awal tadi ya. Saya memang suka lah nih setup untuk apa? Swap zone. Oke, di sini kita ada base besar. Jadi saya expect price akan pergi mana? Jadi saya expect price akan mantul di sini. Oke ya. Oke, kamu nampak ah? Jadi apa yang kita buat adalah kita tarik kita punya base sampai di sini. Lepas itu garisan ini kita PO untuk sell limit dan untuk sell limit selepas kita punya baseline kena break. Oke, so kena break di sini. Kita punya baseline kena break di sini. Oke, breakout di area sini. Oke, nampak yang hijau nih di sini breakout Jadi apabila price sudah membuat penurunan, kita sabar menunggu dan price pasti kebanyakannya, kebiasaannya pasti mengambil kita punya base entry. Naik ke atas, menyucuk sedikit dan terus membuat penurunan. Sampailah di sini, woi banyak. Jadi ini cara setup untuk swap zone. Sell limit, kita expect yang price akan membuat penurunan atau bearish. Jadi base apa yang kita gunakan adalah base untuk buy. Oke. Jadi saya tulis swap zone sini. Kamu ini untuk kamu punya nota.
Oke, swap zone. Jadi kalau kita punya base entry, kita analisis kita adalah sell. Kalau kita mau sell, kita punya base adalah base untuk buy. Oke. Kalau kita mau sell, kita punya base, kita gunakan base untuk buy. Oke. Tapi kalau kita mau buy, ya, kita copy ini. Kalau kita mau buy, kita punya base yang kita gunakan adalah base untuk sell. Ingat nanti saya buat contoh. So, kamu ingat sekarang ini saya expect price akan membuat penurunan sebab di sini berlaku satu break and retest setup. Jadi, saya expect price akan membuat penurunan. Selepas kena di sini, price terus turun. Oke, mau apakah? Membuat penurunan. Oke, price membuat penurunan. Apabila price membuat penurunan, apabila kita expect price membuat penurunan, kita pasti membuat sell kan di sini, di area sini, retracement atau apa, retest ini. Jadi apabila kita expect kita membuat sell di area sini, kita mesti ambil base untuk buy. Paham? So kita teruskan dengan base untuk sell. Okay. So di sini berlaku satu end of trend di mana kita ada apa sini ya? Sini kita ada satu low high, low high, low low, low high, low low, dan kita ada low high lagi di sini. Membreak kita punya membreak kita punya low high dan price mengambil kita punya PO. So kita expect yang berlaku satu swap zone di sini untuk buy, oke? Jadi kita di mana kita entry, oke? So kita expect price untuk buy kan? Kita mengharapkan price akan mantul naik ke atas. Jadi apa base yang kita gunakan? So base yang kita gunakan di area paling bawah nih, area sini ya. Base yang kita gunakan adalah base untuk sell. So di mana base yang kita buat? Jadi kita cari daripada yang bawah nih, kita tiada base untuk sell. So di sini ada satu base untuk sell. Drop, base, drop. Oke. So kita ambil di sini. Di atas sini pun boleh sebab dia sama baris yang ini ya. Sama baris kita punya demand zone, kita boleh expect lagi price akan mantul di area-area sini. Cari. So kita ada satu base di sini, kita ambil di atas. Pas itu kita ada satu lagi, cari lagi base yang berdekatan. So kita cari, ini ada satu lagi di sini. So ini rally base drop dan ini adalah drop base drop. Oke. So saya tandakan satu lagi di sini. Oke, body ya. Jadi saya kalau dulu Jadi kita akan cari base yang swap zone. Jadi kita sebenarnya kita expect, saya ulang balik, kita expect price akan mantul naik ke atas. So kita expect price kita mau buy kan. Jadi base entry yang kita gunakan kalau swap zone kita cari untuk sell. So merah, biru, merah. Berarti drop, base, drop. Jadi di sini kita ada biru, biru, merah. Rally, base, drop. Oke. Jadi kita ada base di area sini. Dan kita tanda, marking dua nih. Jadi lepas tuh, nanti ini adalah setup end of trend. Oke. End of trend. Jadi lepas itu kita akan tengok. Apabila price sudah membuat penurunan, kita tunggu aja. Sudah, selepas kita nampak end of trend nih. End of trend ini dia seperti ini ya. Aku tandakan lah. Bagi hint-hint sedikit kamu. So, takut kami nak paham. Sebab ini setup price action. Chart pattern. Oke, chart pattern. Dari sini terus dia membreak kita punya low high di sini. Dan apabila sudah di break, kita expect yang price akan mengambil kita punya left shoulder di sini. Dan kita marking. 1, 2. Kita ada 2 marking sini ya. Bersebab dia sama level tadi tuh. So kita expect price akan masuk di dalam sini. Jadi apabila price sudah kita expect price akan masuk, di sini berlaku beberapa break, double break double break. Satu di baseline kita ini ya. Base level kita 1 2 kan. Untuk kita entry buy. Berarti kita ada 2 line dan kita expect price akan naik. Jadi di sini kita gunakan base untuk swap zone sell, oke? So double break. Selepas double break, kita punya low high di sini kena break. Oke, kena break Oke,
price malah melebihi daripada kita punya resistance ataupun supply zone. Jadi apabila sudah melebihi, kita expect price akan mengambil kita punya order di sini. Jadi kita gunakan order base yang kita gunakan adalah untuk sell. Ingat tuh, ingat. Jadi kita cek price sudah mengambil ataupun belum kita punya order, kita cek. Oke, apabila kita sudah entry ya di sini double tuh, terus price sudah mengambil, kita price membuat penurunan, mengambil kita punya PO dan terus naik, turun sedikit, naik. So ini cara entry untuk swap zone buy. Oke, saya harap kamu paham setakat ini. Jadi saya ringkaskan saja. Kamu boleh ulang-ulang tengoklah. Kalau berbelit-belit tuh kamu boleh ulang-ulang tengoklah. Apa yang pasti kamu belajar dulu apa itu base. Yang first kali kamu boleh tengok di tag di atas tuh, link di atas, dan kamu lepas tuh kamu boleh tengok cara base entry, cara entry base sell dan buy. Lepas itu kamu boleh juga tengok video cara entry untuk base swap zone. Dan disinilah semuanya video saya rangkumkan untuk cara apply di dalam chart. Kita punya kita punya base, ketiga base nih, oke? Jadi saya harap kamu pahamlah. Jadi semoga bermanfaat video untuk kali ini. Jadi saya akan tutup sampai di sini dan kita akan sambung lagi di video yang seterusnya. Daripada saya Bob Robovan. Bye-bye.